teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita saat teduh, kita memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan.
Sebelum lanjut, kita ingin membuka ibadah kita dengan doa pembuka. Kita minta Abi untuk membuka. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami bisa mengikuti ibadah Gema pada hari ini, baik yang datang ke gedung, ke ruangan di Sekolah Anugerah, maupun juga yang hadirnya secara online di tempat kami masing-masing melalui Zoom. Tolong kami agar baik sikap hati kami dan sikap tubuh kami mencerminkan bahwa kami sedang beribadah kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih tetapi juga Allah yang mulia. Sehingga kami sungguh-sungguh, kami serius tetapi kami juga bersuka cita karena kami hendak menghadap Allah yang begitu mencintai kami. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Dan kami juga mau berdoa untuk berbagai hal. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kalau kami diizinkan memasuki tahun yang baru ini. Berdoa untuk setiap kami yang sedang memasuki jenjang studi, yang sekolah, kalau mungkin sudah banyak di antara kami yang sekolah tatap muka, biarlah Tuhan yang lindungi dan jagai kami, agar kami bisa tetap sehat, tetapi juga bisa menekuni bidang studi kami untuk mempersiapkan diri menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Buat kami yang kuliah, mungkin sedang memasuki masa-masa libur, Tuhan yang pimpin kami untuk mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang bermanfaat untuk membangun wawasan, karakter, kerohanian kami. Buat kami yang bekerja, Tuhan berikan juga kepada kami semangat kalau kami harus ke kantor, ketemu dengan berbagai macam orang. Tuhan yang lindungi dan jaga kami juga, sehingga kami bisa tetap bekerja dengan profesional dan terjaga kesehatannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga sediakan, dan Tuhan yang siapkan kami, Tuhan yang tolong kami untuk serius di dalam mencari pekerjaan yang tersedia di luar sana, Tuhan sedang sediakan. Berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami, mereka adalah orang-orang yang menjadi wakil Tuhan buat hidup kami. Tuhan yang juga yang pelihara, jaga mereka. Tuhan mampukan mereka menjadi papa dan mama yang baik terhadap kami, menolong kami makin mengenal Tuhan, dan mereka pun semakin meneladani Tuhan. Berdoa juga untuk mereka kalau mungkin ada yang bergumul di dalam pekerjaannya atau usahanya karena masalah-masalah yang diakibatkan oleh pandemi ini. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, ketabahan, dan juga jalan keluar. Berdoa juga untuk gereja kami, Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati, sehingga gereja ini bisa terus menyatakan cinta kasih Tuhan, menyatakan firman Tuhan, memberikan kami penguatan dan pertumbuhan rohani. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami mohon Tuhan yang mampukan pemerintah di dalam terus memasalkan vaksinasi COVID terhadap masyarakat, sehingga akan terbentuk herd immunity, kekebalan secara massal yang membuat kami bisa kembali beraktivitas. Kalau di beberapa waktu terakhir penularan virus corona Omicron cukup tinggi, biarlah ini sebuah teguran buat kami untuk lebih waspada, lebih disiplin, lebih berhati-hati, dan juga belajar untuk memilih dan memilah kegiatan-kegiatan kami yang harus kami lakukan di luar. Tuhan, kami mau berdoa juga kalau masih ada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan akibat bencana alam, baik itu seminar ataupun di tempat yang lain. Biarlah Tuhan yang hibur mereka, Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang pakai pemerintah, LSM, dan gereja untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka tetap mengalami pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau memulai ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, shalom bagi kami. Shalom. Untuk teman-teman juga yang ada di Zoom, shalom semuanya. Merupakan sebuah hari yang menyenangkan bila kita bisa bersama berkumpul, mau melalui tatap muka ataupun dengan menggunakan platform Zoom. Tapi merupakan suatu sukacita bagi kita kalau kita bisa berkumpul bersama untuk menikmati ibadah bersama, bisa bersekutu bersama, kita bisa memuji Tuhan bersama, dan juga mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita secara bersama-sama. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Sukacita Surga.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita itu memang Tuhan yang luar biasa. Dia yang menjaga kita, menyelamatkan kita, mengubahkan kita. Makanya begitu kita nyanyikan lagu Yesus Mulia. Kita berikan kepada dunia, kita beritahu kepada dunia bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mulia, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang hidup bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Mulia. Boleh jemaat saya sambil panggil berdiri semua. Terangmu yang telah ubah hidupku, jadikan aku ciptaan baru. Kuatkan tanganku dan memujimu. Hidupku sama sejak kau ada. Inilah kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau tak ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya.
jemaat sedang duduk. Tema kita pada hari ini adalah overconfidence, akan dibawa sendiri oleh Rosa Abraham. Kita akan mempelajari kira-kira apa sih yang Tuhan ingin kita tahu gitu mengenai overconfidence gitu. Nah sebelum itu kita akan menyanyi lagu yang menunjukkan kerendahan hati. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang diselamatkan, yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi kita mau hati kita sama seperti hati seorang hamba. Karena kita mau Tuhan kita hanyalah Yesus Kristus sendiri. Mari kita nyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita mau mendalami lagi lagu ini, hati yang sering berikan kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ada apa lagi? Silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah seperti pujian tadi, itu adalah ungkapan hati kami bahwa kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Semua hal yang baik yang kami miliki, itu pun titipan dari Tuhan. Tolong kami untuk memiliki hati seorang hamba, orang-orang yang rendah hati. Dan biarlah kalau kami akan merenungkan firman-Mu pada siang hari ini, kami semakin sadar siapa diri kami, sehingga kami bisa lebih tepat lagi dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkata-kata melalui dia, supaya setiap kami yang mengikuti ibadah, baik di gedung gereja, ataupun yang di rumah masing-masing, ataupun yang mengikutinya melalui rekaman, kiranya kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang hadir, yang menjamah, menyentuh, merangkul, memulihkan, menguatkan, menopang kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang ya. Oke, ya thank you untuk kehadiran teman-teman yang hadir di gedung, ya di gedung Jalan Kartini nomor 11, Jalan Kartini Raya ya, nomor 11. Buat teman-teman yang ikut dari Zoom juga selamat datang. Ya teman-teman, tema kita pada hari ini adalah overconfidence. Ya, overconfidence. Mungkin teman-teman sudah tahu artinya, tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah teman-teman, ada yang tahu nih siapa? Yang di Zoom juga boleh tulis di kolom chat, ini siapa? Siapa kira-kira? Kalau manusia itu berarti apa ya? Kalau ini apa? Manusia. Kalau ini siapa? Berarti ada kaitan dengan identitas dan nama ya. Nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi mirip-mirip bintang film nggak? Nggak juga ya? Mirip Vin Diesel mungkin? Nggak juga ya? Oke, ini Vin Diesel KW ya. Nah, kalau kayak gini, mirip James Bond dikit? Nggak juga. Oke, nah petunjuknya adalah alat yang dia pegang. Tahu itu apa? BlackBerry. Oh, ternyata masih tahu ya. Oke, ada yang tahu nasibnya sekarang? Iya, ya nasibnya bukan nasib orang yang pegang itu ya, tetapi nasib dari perusahaan dan juga device yang dipegang itu sudah almarhum tanda kutip karena sudah tidak dibuat lagi, sudah tidak dipasarkan lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang tidak pernah merasakan menggunakan ini ya untuk keseharian. Buat teman-teman yang sekarang mungkin kerja, mungkin pernah ya. Teman-teman sini yang masih SMP, SMA, sempat menggunakan ini gadget ini? Masih sempat ya? Oh masih ya? Oke. Nah jadi dulu sekali ya gadget ini menjadi gadget yang digemari dan menjadi simbol identitas seseorang. Jadi kalau misalnya zaman dulu ya, kalau zaman saya kuliah waktu itu belum ada handphone, baru ada handphone itu tahun 99, itu pun dengan teknologi AMPS, teman-teman udah nggak tahu apa itu, ya. Nah, sehingga berjalan waktu, ya, ketika sudah bekerja, nah device ini menjadi sarana komunikasi yang sangat populer, tapi dengan berbagai seri dari gadget ini, maka semakin baik itu menjadi semacam tambahan nilai diri bagi seseorang. Jadi kalau misalnya punya handphone yang bukan BlackBerry, dan bahkan orang tidak bilang ini handphone, tapi ini BlackBerry gitu. Jadi saya bayangkan betapa eksklusifnya gadget ini. Seolah-olah ini bukan handphone, ini BlackBerry. Betapa spesialnya. Nah, ini menjadi satu alat komunikasi yang sangat terkenal dan begitu digemari sehingga membuat orang ini namanya Jim Balsillie, bukan silly bodoh ya, tapi ya orang ini adalah mantan CEO dari BlackBerry. Ketika BlackBerry sudah berjaya, khususnya dengan kecanggihannya, keamanannya, dan juga BlackBerry Messenger-nya, dia ini sempat mengatakan kalimat yang cukup menyentil pesaingnya waktu itu yang baru mulai dirintis, yaitu iPhone. BlackBerry dengan model alat komunikasi yang punya keypad atau ya keypad QWERTY yang harus kita tekan-tekan itu, dibandingkan dengan iPhone, handphone dengan layar sentuh, demikian kata-katanya. Sebagus apapun iPhone, ia menghadirkan kesulitan bagi penggunanya. Cobalah mengetik di layar sentuh iPhone, itulah kesulitan yang nyata. Nah, jadi teman-teman bayangkan sedemikian percaya dirinya Jim ini terhadap produknya, dan kemudian dia bisa di tengah-tengah kepercayaan dirinya itu, dia merendahkan pesaingnya. Bahwa iPhone itu sangat menyulitkan, nggak nyaman, ketik di layar sentuh
itu benar-benar nggak enak dipakainya. Jadi ini semacam ucapan yang sangat percaya diri sekali. Dan bukan hanya itu, ada lagi seorang bernama Larry Conley, dia penasehat dari Mike Lazaridis, ya teman-teman, ini nama-nama nggak bakalan keluar di ujian kalian ya. Dia juga ex-co-CEO BlackBerry. Dikatakan bahwa ini bukan ancaman bagi bisnis inti RDM. RDM itu Research in Motion, ini bagian apa ya, ada kaitannya dengan BlackBerry juga. Dikatakan gini, iPhone tidak aman, baterainya cepat habis, dan keyboard digitalnya susah. Nah, jadi ini semacam evaluasi terhadap iPhone waktu itu. Ya, baterainya cepat habis, nggak aman. Memang kalau bicara tentang security, keamanan, BlackBerry itu sangat aman. Nah, di tengah-tengah kejayaannya BlackBerry ini, seperti barusan ada yang bilang, sekarang sudah mati. Nah, teman-teman bayangkan kalau misalnya si Steve Jobs masih hidup, dia akan ngomong apa ya tentang BlackBerry? Ada yang mau membayangkan menjadi Steve Jobs yang habis dihina-hina seperti ini? Gimana? Ada yang mungkin mau membayangkan diri sebagai Steve Jobs? Akan ngomong apa nih sekarang ke si Jim dan si Larry ini? Kasihan ya, lo bangkrut gitu ya. Apa lagi? Itu aja ya, itu cukup mewakili ya. Oke, nah teman-teman, artinya apa? Ternyata ketika ada orang-orang cukup pede, bahkan mungkin terlalu pede menyikapi prestasinya dan melihat pesaingnya yang kalah, seiring berjalannya waktu ternyata ada berbagai faktor yang kemudian situasi terbalik. Nah, di tengah-tengah hal-hal seperti ini yang terjadi atas mereka dan juga bisa jadi terjadi atas kita, sikap kita harus seperti apa jadinya? Apalagi kita sekarang memasuki tahun yang baru, ya. Biasanya memang salah satu yang marak di tahun baru adalah selain resolusi adalah yang kedua ramalan ya. Ramalan bintang, dan nanti jelang-jelang Xinjia nih udah mulai tuh. Yang sionya ini di peruntungan tahun ini akan begini. Makanya suruh pakai baju merah ya. Jadi baju merah itu bukan sekedar karena lambang Xinjia-nya merah-merah, tapi itu ada maknanya sebenarnya. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu hari ini. Nah, tetapi teman-teman, itu yang biasanya marak terjadi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen? Nah, kita akan renungkan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ke 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman terkasih, dari ayat-ayat yang kita baca barusan, kita ketemu dengan orang top. Ya, ini orang top banget, bukan TOP Big Bang ya, tapi top. Kenapa top? Kita lihat ya. Yang pertama, dari kata-kata yang disampaikan, kan dikatakan, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok. Jadi ada semacam orang imajiner gitu yang sebenarnya menjadi perwakilan dari audiens waktu itu. Jadi ada sosok yang diumpamakan oleh si penulis kitab Yakobus ini, dan ini menjadi perwakilan dari sekelompok pendengar waktu itu, yang punya sikap ataupun perkataan yang mirip-mirip lah. Tapi kira-kira begini, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu dibilang hari ini atau besok,
Ini menggambarkan tentang adanya urgency, kemendesakan, kesegeraan, nggak bisa ditunda-tunda. Nah, jadi teman-teman maksudnya begini, salah satu orang yang akan sukses adalah ketika jadi orang yang nggak nunda-nunda. Semakin kita jadi orang yang sering nunda-nunda, semakin banyak kesempatan yang hilang. Coba sebutkan kepada saya orang yang suka nunda-nunda tapi sukses. Tergantung nunda apa dulu ya. Nunda makan untuk kerja, misalnya, itu ada yang itu berarti bisa berhasil. Tapi nunda kerja untuk main, nggak tahu nih ya. Kira-kira sukses nggak? Nunda belajar untuk tidur-tiduran, bakalan sukses nggak? Nah, ini adalah orang yang semangat, jangan sampai kehilangan kesempatan. Hari ini harus lakukan. Paling telat besok. Di luar itu nggak bisa. Jadi nggak ada kompromi sama sekali. Hari ini atau besok. Jadi ada gambaran tentang orang yang begitu semangat kerja keras, siap untuk tidak kehilangan kesempatan. Yang kedua, dikatakan berangkat ke kota Anu. Saya sempat cari ya di Google, ada nggak ya kota Anu di dunia ini? Ternyata tidak ada ya. Jadi ini kota Anu maksudnya kota tertentu gitu. Nah, tapi maksudnya begini saudara. Waktu bilang berangkat ke kota Anu, artinya ada kota yang spesifik, meskipun ini tidak dijabarkan detail kota apa. Tetapi artinya orang ini, orang yang sedang digambarkan ini adalah orang yang sudah mengamati berbagai macam kota yang ada, kemudian, nah, ini nih, kota Anu inilah yang sangat tepat untuk mereka datangi, untuk hadir di sana, untuk tinggal di sana. Jadi ini bukan sekedar ya udah deh nanti gimana tinggalnya nanti lihat aja deh. Tahu-tahu misalnya dapatnya ke sini, udah ke sini, dapatnya ke sana. Enggak, tapi ini sudah spesifik. Jadi dia sudah ada semacam survei dulu, cari tahu dulu kota mana yang sangat berpotensi untuk dia datangi. Jadi ini perencanaannya luar biasa sebenarnya kalau teman-teman bisa merenungkan kalimat ini berangkat ke kota Anu. Jadi dia ini sudah prepare, sudah punya perencanaan. Teman-teman ada kalimat mutiara yang menarik. Dikatakan gini, if you fail to prepare, you prepare to fail. Kalau saya terjemahkan, kalau kamu gagal melakukan perencanaan, kamu sedang merencanakan untuk gagal. Jadi kalau teman-teman nggak ada persiapan apa-apa untuk melakukan sesuatu tugas penting, siap-siap gagal. Mau itu pelayanan, mau khotbah, mau itu bekerja, mau interview kerja, mau seleksi ujian masuk sekolah ataupun perguruan tinggi, nggak ada persiapan, siap gagal. You fail to prepare, you prepare to fail. Nah ini mereka prepare-nya benar-benar sangat dalam, sampai bisa bilang tempat inilah yang terbaik, tempat inilah yang paling tepat. Nah, bukan hanya itu, kalimat yang berikutnya adalah dikatakan begini, tinggal setahun, berdagang, mendapat untung. Jadi teman-teman bayangkan mereka sudah punya program planning, perencanaan yang sangat jelas. Hari ini atau besok, kami mau ke sana, dan dalam waktu setahun, kami akan berdagang. Nah, ketika kami berdagang selama setahun di kota itu, kami pasti dapat untung. Gimana nggak top nih orang? Ya, kayak si T-Poppy ini. Jadi benar-benar mereka punya time schedule dan time limit. Dalam setahun harus dapat untung. Caranya gimana? Ada tindakan yang spesifik. Pekerjaan apa yang bisa membuat mereka dapat tujuannya, yaitu berdagang. Jadi mereka sudah punya gambaran. Kalau kami ke kota Anu, aktivitas pekerjaan yang terbaik untuk bisa mendapat untung, mendapat kekayaan, hidup mapan adalah dengan berdagang. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ada tindakan yang spesifik dan ada hasil yang terbaik. Mereka sudah kalkulasi, sudah bisa perhitungan. Dalam setahun berdagang pasti dapat untung. Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini adalah satu prinsip manajemen yang sangat luar biasa. Prinsip pengaturan yang sangat-sangat baik sekali. Nah, kalau gitu teman-teman, boleh nggak kita kayak begini?
Semua ini baik loh. Nggak nunda-nunda, punya perencanaan, ada time schedule yang baik, nggak acak-acakan, nggak asal-asalan. Baik nggak ini? Ini baik, teman-teman. Ini prinsip manajemen yang baik, dan jangan sampai orang Kristen nggak kayak begini. Udah nunda-nunda, asal-asalan lagi. Lebih parah. Nah, tapi pertanyaan kenapa kok jadi masalah mereka? Apakah kemudian, oh yaudah deh, nggak usah lakukan perencanaan, nggak usah lakukan dengan segala, kita tidur-tiduran aja deh, berharap tiba-tiba ada hujan duit di luar, tinggal dipungut-pungutin. Nggak begitu juga kan? Tapi kenapa justru dalam ayat-ayat tadi, orang seperti ini dikecam? Nah, apa permasalahan mereka, teman-teman? Nah, permasalahannya adalah di ayat yang ke-14. Dikatakan, ketika kamu sendiri tidak tahu akan hari esok. Hari esok yang, yaitu apa? Tidak tahu. Besok tuh akan seperti apa. Kamu punya perencanaan memang oke. Tapi kalau ternyata misalnya, ada musibah, ada bencana, kamu nggak jadi ke sana. Atau tiba-tiba besok kamu sakit. Butuh waktu lagi, butuh pengobatan. Ternyata pengobatannya nggak cocok, kamu harus cari ke tempat lain. Berarti perencanaan nggak bisa tuh hanya dalam setahun, bisa-bisa kamu harus tunda. Ada ketidakpastian. Dan kisah yang barusan kita pelajari dari BlackBerry itu salah satu contoh, teman-teman. Bagaimana mereka yang sudah membayangkan mereka akan memiliki masa depan yang aman, yang kira-kira akan melonjak baik, ternyata malah sekarang sudah almarhum. Penuh ketidakpastian. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Dikatakan hidup itu seperti uap. Ada sebentar kemudian lenyap. Artinya hidup ini begitu rapuh. Teman-teman pernah lihat uap air lah ya? Pernah? Berapa lama uap air yang teman-teman lihat itu bertahan? Nggak pernah ngitungin ya, pakai stopwatch. Ya boleh ya, 1, 2, 3 enggak ya. Tapi teman-teman pasti bisa membayangkan ketika misalnya teman-teman melihat uap air, ketika misalnya masak air, atau nggak usah lah uap air ya, kira-kira apa? Orang rokok ya. Pernah lihat orang rokok? Pernah rokok? Sering rokok? Enggak berani aku ya. Saya dulu pernah teman-teman ya, dari SMP rokok. Sama kayak gini ada juga ya bandel-bandelnya. Nah, yang ngerokok begitu narik terus dihembusin, nggak berapa lama, ya itu hilang. Mau dibikin gaya-gaya seperti donat itunya ya, kepulan asapnya lama-lama hilang juga. Nggak sampai hitungan jam, ada donat. Enggak. Hitungan detik hilang. Jadi hidup ini begitu rapuh, digambarkan seperti uap, seperti asap. Dan teman-teman, di masa-masa pandemi ini, kita benar-benar melihat dua hal ini ya. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan begitu rapuh. Banyak orang yang mengalami kesulitan dalam bekerja dan usaha. Padahal awalnya sebelum pandemi punya berbagai rencana. Termasuk di gereja kita pun ada berbagai rencana yang mau dikembangkan, termasuk di dalam pelayanan kita, di remaja pemuda. Begitu pandemi bubar semua segala perencanaannya. Siapa yang sangka? Banyak orang yang sudah punya perencanaan untuk menikah dibatalkan, udah mulai nyusun lagi, tahu-tahu ada PPKM lagi, undur lagi. Begitu sulit. Pandemi ini menjadi contoh betapa hidup ini begitu banyak ketidakpastiannya dan sangat rapuh. Nah, permasalahan dari orang-orang ini adalah selain situasi yang begitu unpredicted tadi, mereka justru memegahkan diri dalam congkaknya. Jadi dalam kalimat ini menarik ya, memegahkan diri dalam congkaknya. Udah congkak, memegahkan diri lagi. Jadi sombongnya itu bukan ditambah, tapi di kuadrat gitu. Bener-bener parah ya sombongnya ya.
Di hadapan Tuhan orang-orang kayak begini sombong kuadrat. Udah congkak memegahkan diri pula. Padahal hidupmu itu begitu rapuh. Situasinya begitu penuh dengan ketidakpastian. Nah, kenapa mereka begitu dikecam? Apa permasalahan sebenarnya? Bukannya Allah tidak menginginkan kita melakukan perencanaan, karena Allah kita pun Allah yang punya perencanaan. Ambil contoh kalau teman-teman masih ingat Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari pertama teman-teman ada yang ingat Allah menciptakan apa? Langit dan bumi itu semuanya ya. Hari pertama Allah memisahkan terang dari gelap. Terus hari kedua cakrawala ya. Air dari air. Hari ketiga daratan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda langit. Hari kelima burung-burung dan ikan-ikan di laut. Hari ke-6 binatang di darat dan manusia. Nah, teman-teman, dari sini kan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ada polanya. Polanya apa? Terang gelap hari pertama. Hari keempat benda langit. Jadi tempatnya dulu dibuat, baru penghuninya. Hari kedua air dari air. Jadi ada yang di langit, ada yang di laut. Kemudian hari kelima burung-burung dan ikan-ikan. Hari ketiga daratan tumbuh-tumbuhan. Hari keenam binatang di darat dan manusia. Jadi Allah punya rencana, bikin tempatnya dulu, baru penghuninya yang dimasukin ke tempatnya. Nah teman-teman, bayangkan kalau misalnya Allah kita tidak melakukan perencanaan seperti itu. Allah ciptakan pertama langsung manusia. Kira-kira gimana tuh? Mungkin dia kan ngambang kemana-mana, terus tiba-tiba bruk nabrak sapi misalnya. Karena nggak ada perencanaan yang jelas. Nah jadi teman-teman sebenarnya yang kita lihat bukannya Allah tidak suka dengan perencanaan. Bukan. Allah adalah Allah yang melakukan perencanaan. Nah kalau gitu masalahnya apa? Masalahnya ini. Ketika ada orang-orang yang berkata bahwa akulah yang mampu mengendalikan diriku dan masa depanku, aku yang paling berkuasa atas diriku dengan segala prioritas hidupku, aku yang paling menentukan kehidupan dan diriku. Nah ketika aku yang menjadi raja dalam hidupku, kamu akan mengalami kekecewaan. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini bukan maksudnya kita tidak boleh melakukan perencanaan. Ketika kita memasuki tahun yang baru, kalau minggu lalu kita mungkin masih ingat, kita belajar untuk melakukan yang namanya resolusi. Kita ambil semacam tekad, keputusan, komitmen bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Tahun ini saya harus belajar untuk makin serupa dengan Kristus. Di sekolah, di perkuliahan, di pekerjaan, di dalam keluarga, dan seterusnya. Nah, untuk itu butuh perencanaan. Nah, tetapi dalam hal ini, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Ini bukan sekedar bicara tentang saya yang akan melakukannya, tetapi Tuhan yang menolong saya untuk melakukannya. Nah, makanya, di dalam ayat yang ke-15, katakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini menarik, teman-teman. Kenapa menarik? Karena tadi kalau kita lihat, di dalam ayat 13, itu banyak hal yang sifatnya itu sangat eksak, cermat. Nah, di ayat ini malah dibuat kabur, buram. Kenapa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Kemudian apa? Apa yang mau dilakukan? Nggak jelas. Berbuat ini dan itu. Nah, tetapi berbuat ini dan itu
meskipun tidak jelas apa yang dilakukan, tetapi ada satu hal yang pasti, gitu Pak. Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Nah, teman-teman, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Berapa banyak dari teman-teman setiap kali bangun pagi bertanya, kok masih hidup ya? Berapa banyak dari teman-teman ketika melek buka mata, masih di kamar, lagi neraka. Oh, kalau di neraka berarti udah mati ya. Ya semoga teman-teman nggak di neraka ya. Ya, iman pada Kristus membuat kita diselamatkan. Nah, teman-teman, pernah nggak kita bertanya, kok saya masih hidup ya? Banyak saudara kasus-kasus orang meninggal ketika tidur, kemudian nggak bangun lagi. Bahkan saya punya semacam adik bina, adik rohani, dia seorang mahasiswa kedokteran. Dia lagi praktek atau klinik ya. Dia kemudian jaga malam untuk di rumah sakit. Nah, karena jaga malam itu kemudian ya dia begadang. Terus sekitar jam 2 pagi dia tidur di meja jaganya dia sebagai mahasiswa kedokteran yang praktek klinik di sana. Begitu sudah jam tiba giliran jaganya ganti, dia dibangunin nggak bangun-bangun. Badannya sudah dingin, kaku, keras, sudah tidak bernyawa lagi. Siapa yang sangka? Itu adalah tidur dia yang terakhir. Nah, teman-teman, kini kita belajar untuk lebih melihat bahwa jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup. Itulah yang lebih pasti. Dari situlah kita baru mulai bertanya, kenapa ya kok saya masih hidup? Nah, teman-teman, pertanyaan yang mendalam adalah kalau di dalam perikop tadi adalah apa sih arti hidupmu? Nah, teman-teman, memang hidup ini penuh dengan pilihan. Life is about choice. Teman-teman datang ke sini atau enggak, itu pun pilihan. Teman-teman mau datang ikut ibadah lewat Zoom ataukah datang ke tempat, itu pun pilihan. Mau ikut ibadah apa enggak, itu pun pilihan. Mau ikut hari ini atau enggak, itu pun pilihan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Meskipun kita bebas pilih, tetapi kita nggak pernah bebas dari konsekuensi pilihan kita. Misalnya, kamu memilih untuk tidak makan pagi ini. Bebas dong, mau makan mau enggak. Tapi kamu akan terikat dengan konsekuensinya. Kelaparan, sakit mah, itu adalah konsekuensinya. Nah, tapi teman-teman ternyata dari renungan kita hari ini, life is not only about choice, but it's about God. Bagaimana kita memilih dalam tuntunan Allah, bagaimana kalau kita hidup itu untuk Allah. Nah, jadi teman-teman, setiap pilihan kita yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau libatkan Tuhan di sana? Nah, makanya teman-teman, melakukan kehendak Tuhan, itulah makna hidup yang benar. Itulah kenapa teman-teman tadi dalam ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maksudnya apa ayat ini? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maksudnya apa? Banyak kali ayat ini ditafsirkan sebagai begini. Misalnya Brian lagi sakit perut. Lagi sakit perut karena telat makan. Nah, saya lihat, wah, Brian sakit perut karena telat makan. Dan saya punya nasi campur dan promah. Kalau teman-teman melihat saya punya dua hal ini, dan ada Brian yang lagi sakit, kira-kira saya harus ngapain? Apakah saya bilang, oke, Brian, silakan cari nasi campur yang seperti saya, ini enak banget loh. Tapi karena kamu lagi sakit perutnya, makan promah dulu ya. Kira-kira gitu nggak?
Gitu? Setuju? Iya ya. Mungkin teman-teman akan datangin saya dan kemudian ketika saya lagi pegang nasi campur, mungkin teman-teman akan lempar itu nasi campur ke muka saya. Nih, yang bener aja loh, itu orang lagi sakit, kelaparan, bukannya dikasih obat, dikasih makan, cuma dipotbahin doang. Nah ini nih langsung kayak begini nih, yang udah tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, berdosa nih kayak gini. Nah tapi ternyata teman-teman bukan itu maksud dari ayat ini. Meskipun yang perilaku saya tadi tetap salah ya. Ini bukan pembelaan saya, gitu. Setiap kali ngeliat teman-teman sakit, saya malah pamer, enak loh makanannya loh, bikin teman-teman makin makan hati ya. Bukan. Itu ada lagi ayat yang lain. Tetapi ayat ini bukan bicara tentang itu. Melainkan gini, kan dikatakan jadi, jika seorang tahu, jadi. Dalam bahasa Indonesia kata jadi itu artinya apa sih? Pacaran ya. Misalnya Brian jadian dengan Jovanka. Oh, jadi itu artinya pacaran. Gitu? Jadi artinya apa sih? Pengertiannya apa sih? Kalau zaman saya sekolah dulu misalnya ada soal, ada diketahui, ditanya, penyelesaian, jadi. Kesimpulan ya. Kesimpulan yang merupakan akibat dari penyebab yang sebelumnya. Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Nah, artinya teman-teman, ketika kamu tidak melakukan yang Tuhan kehendaki, di mana itulah yang namanya berbuat baik, kamu berdosa. Ketika kamu tahu bahwa yang baik adalah melakukan kehendak Tuhan dan kamu tidak lakukan, berdosa. Ketika kamu tidak mengandalkan Tuhan padahal itu adalah hal yang baik, kamu berdosa. Nah, jadi teman-teman melalui firman Tuhan hari ini, melakukan kehendak Tuhan itulah makna hidup yang benar. Sehingga kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, coba tanyakan, kenapa ya saya masih diberikan kesempatan untuk hidup? Apa yang saya harus lakukan? Ada begitu banyak pilihan seperti saya katakan tadi. Kita bisa isi dengan berbagai hal hidup ini, hari ini. Tetapi justru kita bertanya, apa ya yang saya harus pilih? Nah, kita bersyukur untuk teladan dari Tuhan Yesus. Saya tidak bahas terlalu panjang bagian ini, tetapi ada beberapa kalimat yang saya tandai. Di dalam Markus 1 ayat 32-39 dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang dia melayani banyak orang, mulai dari ayat yang ke-32. Nah, kemudian ketika dia melayani orang-orang sakit, dan kemudian orang itu sudah disembuhkan, mereka bercerita kepada yang lain, sehingga dikatakan maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Jadi bisa bayangkan betapa sibuknya Yesus waktu itu, dan betapa populernya dia saat itu. Nah, keesokan harinya pagi-pagi benar, saya bacakan ya, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Nah, dikatakan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dalam posisi Yesus, banyak orang yang ngefans, terus bilang, itu fansnya lagi nungguin. Kalau teman-teman dalam posisi Yesus, yang dapat report dari pihak manajemennya, ya murid-murid misalnya, teman-teman akan ngapain? Fans sudah nungguin di luar. Mau ngapain teman-teman? Mereka nyariin teman-teman nih. Ngapain? Pasti datengin dong. Nyingkir ya. Biar kejar saya dong gitu ya. Kayaknya nih malu-malu ya. Yesus malah bilang, marilah kita pergi ke tempat lain. Semua orang nyariin dia, semua orang butuh dia, semua orang pengen dilayani oleh dia. Yesus bilang, marilah kita pergi ke tempat lain. Ya kayak tadi si Jovanka bilang, nyingkir, kabur, pergi. Nah tapi alasannya bukan mau jual mahal.
Alasannya bukan karena risih banyak yang suka, bukan ya, tetapi dikatakan marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, jadi teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat sebuah teladan. Bagaimana menjalani hidup yang efektif. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, teman-teman. Kita nggak tahu berapa lama kita akan hidup. Nah, tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh teladan bahwa hidup dia yang dia jalani sebagai manusia di tengah-tengah dunia dalam sejarah gereja sekitar 33,5 tahun waktu Yesus hadir di dunia sebagai manusia. Nah, teman-teman di sini ada yang udah umur 30-an tahun? Kecuali saya ya. Saya udah 40 tahun. Jadi saya udah lebih tua ya. Nah, ternyata bukan bicara tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana menjalani hidup. Nah, bagaimana Yesus bisa menjalani hidupnya sedemikian efektif ketika dikatakan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya ada interaksi yang akrab antara Allah Anak dan Allah Bapa, di mana Kristus sebagai Allah Anak hadir tengah-tengah dunia untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan itulah yang meng-guide dia, menjaga dia, agar kehadirannya tidak menjadi kehadiran yang sia-sia, tidak mencapai tujuan. Nah, jadi teman-teman, berbagai macam pilihan kegiatan diperhadapkan kepada kita semua. Aktivitas-aktivitas yang kita bisa lakukan di tahun 2022 ini ada begitu banyak. Tetapi pertanyaannya, yang mana yang harus dilakukan? Nah, jadi teman-teman, ya sebagai penutup dari renungan hari ini, mari menghayati bahwa hidup adalah kesempatan ya. Jadi begitu bangun tidur, teman-teman ya mungkin biasanya kalau bangun tidur rata-rata langsung lihat HP ya, cari HP. Entah pengen lihat jam, atau pengen lihat siapa yang ngontak, atau mau lihat perkembangan gamenya sudah sejauh mana. Tapi teman-teman, apapun itu, ingat, jika saya dan saudara masih hidup sampai sekarang, artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bekerja baginya. Ada seorang hamba Tuhan bernama Martin Lloyd-Jones pernah menceritakan, mungkin saya pernah ceritakan ini juga ke teman-teman. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan sebagai seorang gembala jemaat. Sampai usia tertentu, dia kemudian ketika memeriksa agenda kegiatan dan pelayanannya, dia bingung, kok udah nggak ada lagi jadwal pelayanan dia. Dia bertanya waktu itu, apakah jemaat sudah tidak mau lagi untuk saya melayani? Apakah khotbah-khotbah saya sudah tidak relevan buat mereka? Ketika dia bingung, kenapa ya saya sudah tidak ada waktu dan jadwal lagi untuk pelayanan. Agenda saya kosong. Kenapa? Seiring berjalannya waktu, akhirnya dia kemudian mendapatkan kesimpulan. Jangan-jangan mungkin waktunya sudah selesai. Dan benar saudara, singkat cerita, dia meninggal. Tidak lama sesudah itu. Tapi memang aplikasinya bukan berarti ketika kita buka agenda, agenda gue kosong, kok mati nih gue. Ya, belum tentu ya. Tapi prinsipnya adalah itu tadi. Ketika teman-teman masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, artinya Tuhan masih punya rencana untuk kita lakukan. Jangan sia-siakan. Nah, jadi teman-teman mulai bertanya, Tuhan, mengapa saya masih hidup sampai hari ini? Apa yang hendak Kau kerjakan dalam hidupku, bagi diriku, bagi orang lain, bagi Engkau? Jika Tuhan izinkan saya hidup hingga 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, apa yang Tuhan inginkan untuk saya capai? Nah, teman-teman, mari kita mengambil waktu untuk bertanya dengan dalam. Don't waste your life anymore. Mungkin tahun 2021 penuh dengan penyesalan, ada berbagai macam hal baik yang kau lewatkan. Jangan biarkan itu terulang lagi. Don't waste your life. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa sebagai anak-anak muda, kami punya energi yang besar untuk melakukan berbagai hal.
pilihan-pilihan yang menarik dipajang di hadapan kami, dijajakan di hadapan kami, begitu menggoda kami, menarik perhatian kami. Apalagi kami menjadi orang-orang yang bisa melakukan berbagai hal sekaligus, melakukan multitasking. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami belajar untuk bertanya dengan lebih mendalam. Mengapa kami masih diberikan kehidupan sampai hari ini? Artinya Tuhan masih berikan kesempatan. Mungkin itu kesempatan untuk kami bertobat. Mungkin itu kesempatan untuk melakukan hal yang baru. Mungkin itu kesempatan untuk mengasihi orang lain yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak lagi menyia-nyiakan hidup, waktu, dan kesempatan yang Tuhan beri. Tolong kami untuk peka dengan kehendak Tuhan dan melakukannya. Sehingga hidup kami bukan hanya dijalani sebatas waktu, tetapi dengan pilihan-pilihan yang bijak. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk sebelum kita menutup ibadah ini ada pengumuman. Ada slide-nya apa? Ada. Oke. Jadi pengumuman pertama dulu, kelas katekisasi tahun ini akan dibuka dimulai pada tanggal 6 Februari dan akan dilaksanakan sekitar jam 9.30 dimulai dari tanggal 6 Februari itu. Kemudian kedua itu minggu depan ibadah Gema akan berlangsung secara hybrid, offline dan online melalui platform Zoom. Juga untuk ini persembahan. Ini untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa scan QR atau enggak transfer ke nomor rekening yang ada di sini melalui menggunakan rekening BCA. Dan juga jangan lupa follow medsos Gema GKPI. Like juga follow juga IG-nya dan juga nanti follow subscribe YouTube-nya. Nanti ada konten-konten yang menarik dari teman GKPI, tunggu aja. Oke. Setelah itu ada pengumuman tambahan lagi. Oke. Yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir di sini. Di grup ataupun di Zoom. Ada? Oke, silakan berdiri. Kita apa ya? Kita beri tepuk tangan, kita sambut dulu teman kita. Bisa apa? Oke, namanya siapa? Siapa? Jovina. Jovita. Oke. Kuliah, kerja, apa SD, SMP, SMA? SD nggak di sini. SMA. SMK. Oke. Selamat datang ya di Gema GKPI. Semoga kalian. Satu lagi. Siapa? Satu lagi. Boleh berdiri aja, nggak apa-apa. Namanya siapa? Theo. SMP, SMA, SMP. Oke. Selamat datang ya untuk Theo dan Jovita. Di Zoom ada juga. Itu adanya saya di sini. Oke. Ini Ricci. Oke, baik. Hai, Ricci. Boleh lambaikan tangannya? Boleh open cam dulu sebentar, kita lihat, kita pengen kenalan juga untuk mempererat persaudaraan di antara kita. Mana? Ada orang? Ada? Tidak. Itu yang ada dua gambar itu ya. Oke. Yang paling bawah. Spotlight. Mau apa sih? Oke, bisa di spotlight toh. Oke. Bisa nggak buka kamera ya? Oke.
Kita beri salam juga kepada Eka Ricci. Halo Eka Ricci. Selamat datang. Oke, Ming. Oh itu ada dilambaikan tangannya. Baik, kita juga mau foto bareng dulu sebelum kita pulang. Untuk mengawali tahun ini, kita mau foto bareng dulu. Yang offline nih boleh maju ke depan aja kali ya? Ya. Betul. Yang di sini. Ya, sekali lagi welcome ya buat teman-teman yang baru. Semoga nyaman di Gemak KPI. Oh ya, buat teman-teman juga yang di Zoom, tolong open cam. Boleh open cam, karena kita mau foto dulu, kita mau lihat muka-muka teman-teman kalian. Nggak di-judge kok, tenang. Maju. Jangan malu-malu. Maju. Maju. Hai. Oh, dari situ. Bisa nggak langsung Dua. Sini. Nah, cewek depan. Oke. Mana nggak perlu foto nanti ngedit tadi. geser lagi. Kameranya jangan kayak gitu, Geser. kayak tadi. Hah? Tadi kameranya kenapa lu geser? Kamu pakai ini? Yang di sini kan mau dibuka juga. Iya. Oh, memang ada intrik-intrik ya di Bisa sini. geser di sini. Bisa lagi. Oh, Calvin ke sini. Calvin ke Dikit lagi. Tapi apa ke bawah aja? Calvin Atau samping bawah? Sebelahnya Justin, Calvin. sebelah Justin. Kalau nggak Lexi turun, Calvin di atasnya. Lexi sebelah dia aja. Oke, nah. Jadi kayaknya kesini lagi masih bisa. Geser lagi tuh. Geser. Yang Barisan pertama geser geser ke arah dikit lagi. si Debbie. Lebih menempel, lebih Iya, menempel. stop di situ. Nah. Oke. 1, Iya. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bebas. Nanti saya bebas juga kan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang pakai handphone. Pakai handphone. Baik lagi. Tapi Brian nggak masuk dong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Di sini dulu, Lek. Ya, lu nggak masuk dong. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Sini, gue fotoin. Sana masuk. Ada ini yang pengurus yang online. Jaden. Ada Jaden tuh di situ. Oh, suruh Jaden screenshot. Mantap sekali. Data itu screenshot situ ya. Kok bisa yang benar gak? Bebas dia. Kebebasan berekspresi. Di sebelah sana coba, nah, ya sebelah situ kosong. Sebelahnya yang kembar, ya, bawah. Ya. Maaf ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gayanya bebas, gaya bebas. Betul. Allahu Akbar. Oke, ya terima kasih kaku sekali ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga kalian semuanya. Ya, thank you teman-teman yang udah datang. Selamat hari Minggu. Besok ibadahnya sama kayak Sama. aku udah. Fokus. Oke, semoga nyaman ya ibadah di sini. Boleh ngobrol dulu ngobrol yang lain. Oke, sampai jumpa. See ya.